Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Golongan darah tiap manusia itu tidak sama. Golongan darah seseorang itu ditentukan berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen pada sel darah merah dan adanya antibodi pada plasma darah. Pada materi ini akan membahas tentang golongan darah sistem ABO. Nah, golongan darah itu dipelajari pada materi sistem peredaran darah manusia, antara lain dipelajari oleh siswa SMP kelas 8 semester 2 itu ya. Nah, di sistem peredaran darah itu ada beberapa komponen yang mendukung ya, antara lain adalah adanya darah. Saya ingatkan kembali, ada dua komponen, ada bagian plasma darah dan bagian sel-sel darah. Nah, mana yang berhubungan dengan golongan darah? Yang berhubungan dengan golongan darah adalah pada plasma darah ya, dan sel darah merah. Oke, mari kita pelajari. Pertama, saya informasikan dulu bahwa golongan darah ABO itu ditemukan oleh seorang ahli ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner. Beliau adalah ilmuwan dari Austria, memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 1930. Beliau memperoleh jasa dalam menemukan cara penggolongan darah ABO. Oke, golongan darah secara umum itu adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah. Nah, ada dua jenis golongan darah yang paling penting, yaitu penggolongan ABO dan rhesus atau faktor RH. Oke, untuk golongan darah manusia itu ditentukan berdasarkan jenis antigen atau agglutinogen yang berada di permukaan membran eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah, dan adanya antibodi atau agglutinin yang terkandung di dalam plasma darah. Nah, sebagai berikut identifikasinya. Individu golongan darah A itu antigen atau agglutinogennya A pada eritrosit pada permukaan membran sel darah merah dan mempunyai antibodi atau agglutinin beta atau B kecil di dalam plasma darahnya. Sedangkan untuk golongan darah B itu memiliki antigen atau agglutinogen B pada permukaan sel darah merahnya atau pada permukaan eritrositnya, dan antibodi atau agglutinin alfa atau A kecil dalam plasma darah. Nah, saya ulangi lagi, agglutinogen atau antigen adalah zat yang akan menggumpalkan antibodi, sedangkan antibodi atau agglutin adalah zat yang menggumpalkan antigen atau agglutinin itu. Sekarang melanjutkan lagi, kalian sudah tahu apa itu antigen, apa itu antibodi. Oke, sekarang melanjutkan. Individu golongan darah AB itu memiliki sel darah merah dengan antigen atau agglutinogen A dan B, tetapi tidak menghasilkan antibodi alfa maupun beta
atau antigen A kecil maupun B kecil. Sedangkan individu golongan darah O itu memiliki sel darah tanpa antigen atau agglutinogen, tetapi memproduksi antibodi alfa dan beta, atau memproduksi antibodi A kecil dan B kecil. Oke. Nah, tadi disebutkan antigen atau agglutinogen ya, itu berada di permukaan membran sel darah merah. Kalian perhatikan, kalau antigen A, agglutinogen A berarti masuk pada golongan darah A. Sedangkan mempunyai antigen atau agglutinogen B di permukaan sel darah merahnya berarti golongan darah B. Perhatian itu gambar ya, sel darah. Nah, sekarang antigen AB berarti golongan darah AB. Tidak mempunyai antigen atau agglutinogen berarti golongan darah O. Nah, antigen atau agglutinogen ada di permukaan sel darah merah, sedangkan antibodinya itu ada di plasma darah. Kalian perhatikan gambar sel darah merah dan mana plasma darah. Oke. Nah, bisa dikelompokkan sekarang berdasarkan adanya antigen atau agglutinogen di permukaan eritrosit, maka golongan darah ada 4 macam untuk golongan darah sistem ABO. Golongan darah A mempunyai agglutinogen A, tetapi agglutininnya beta, tidak sejenis berarti ya. Untuk golongan darah B, agglutinogennya B, tetapi agglutininnya atau antibodinya adalah alfa atau A kecil, huruf A kecil. Kemudian untuk golongan darah AB mempunyai agglutinogen A dan B, tetapi tidak mempunyai agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak mempunyai agglutinogen, tetapi mempunyai agglutinin alfa dan beta. Ya, antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin ini bila jenis atau bertemu itu akan terjadi penggumpalan ya, kalian perlu dipahami ini. Ini ada hubungannya nanti dengan cek golongan darah. Oke. Nah, ini cek golongan darah ada beberapa alat yang diperlukan. Ada serum ya, ada untuk alat untuk mengambil sampel darah. Intinya di sini ada alkohol ya, untuk menjaga kebersihan bagian yang diambil darahnya supaya tidak terkena infeksi mikroorganisme patogen itu. Nah, ada beberapa alat ini ya yang tadi disampaikan. Yang pertama, darah itu adalah darah yang diambil di vena. Jadi pembuluh vena kalian tentunya sudah tahu ya, bahwa pembuluh vena itu ada di permukaan, hampir permukaan tubuh. Kemudian alkohol 75% spirit, kaca obyek, kapas, regen, serum, darah A, B, dan O. Kemudian pipet, tetes, itu adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk cek golongan darah. Dasar dari cek penggolongan darah adanya menggumpal dan tidak menggumpal pada sampel darah. Nah, ciri dari sampel darah yang menggumpal itu ada perubahan di sampel darah. Berupa apa? Ada bintik-bintik setelah ditetesi serum. Itu cirinya sampel darah menggumpal. Nah, bagaimana prosesnya menggumpal dan tidak menggumpal? Antibodi atau agglutinin bila bertemu dengan antigen atau agglutinogen sejenis, maka antibodi akan menggumpalkan antigen atau agglutinogen. Jadi terjadi penggumpalan apabila, saya ulang, antibodi atau agglutinin ini bertemu dengan antigen
atau agglutinogen sejenis, terjadi penggumpalan. Sebaliknya, antibodi atau agglutinin bertemu dengan antigen atau agglutinogen tidak sejenis, maka tidak terjadi penggumpalan pada antigen atau agglutinogen, atau tidak terjadi penggumpalan pada sampel darah. Jadi kalau saya ulang, kalau antibodi sejenis dengan antigen maka terjadi penggumpalan, tapi kalau tidak sejenis tidak akan terjadi penggumpalan. Itu ya yang perlu kalian camkan. Oke, kita coba misalkan sampel darah ya, ini harus dengan bantuan medis, karena kalau sendiri tanpa bantuan medis sangat berbahaya karena dikatakan terjadi infeksi pada mikroorganisme ya. Jadi betul-betul harus terjaga lingkungan ya. Jadi harus disediakan adanya alkohol sebagai zat antiseptik. Oke. Nah, diambil sampel ya, kemudian ditaruh di preparat, dimana cukup dengan serum A dengan serum B, itu diberi label untuk serum A dan serum B. Nah, yang serum A, sampel darah ditetesi dengan serum A, sedangkan yang bagian B ditetesi dengan serum B. Nah, darah diberi serum A tidak terjadi penggumpalan, berarti ini mempunyai agglutinin atau mempunyai agglutinogen B berarti. Nah, di serum B menggumpal, berarti darah tersebut mempunyai agglutinogen B. Nah, kalau di permukaan sel darah mempunyai agglutinogen B, maka golongan darah sampel darah ini adalah golongan darah B. Oke, sekarang bisa kalian lihat ada rangkuman hasil sampel darah yang diberi serum A maupun dengan serum B dan serum AB. Berikut golongan darahnya. Sampel darah diberi serum A menggumpal, serum B tidak menggumpal, serum AB menggumpal, berarti golongan darah A. Yang berikutnya, serum darah sampel darah diberi serum A tidak menggumpal, serum B menggumpal, serum AB menggumpal, berarti golongan darah B. Yang berikutnya, yang ketiga, baris ketiga, sampel darah diberi serum anti A menggumpal, serum anti B menggumpal, serum anti AB menggumpal, berarti golongan darah AB. Perhatikan yang terakhir, sampel darah diberi serum anti A tidak menggumpal, anti B juga tidak menggumpal, anti AB tidak menggumpal, maka golongan darah tersebut adalah golongan darah O. Nah, demikian tentang materi golongan darah dan cek golongan darah. Mudah-mudahan kalian memahami dan bermanfaat untuk mempelajari tentang golongan darah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.